Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Saya Yoga Nuari, tutor materi di PKBM Bina Pandu Mandiri. Mata pelajaran Bahasa Indonesia. Nah, kalian tentunya pernah ya mengamati sesuatu. Misalnya ada orang lewat, ya mungkin orang yang baru dikenal atau mungkin nggak dikenal sama sekali. Lalu kalian amati, itu siapa ya? Orang mana ya? Atau mungkin kalian pernah ini mengamati hewan, misalnya semut. Semut kan salah satu hewan yang banyak di rumah ya. Kalian meneliti semut, ya. Mengamati semut. Ya. Kok semut warnanya merah? Kok semut warnanya hitam? Kok kakinya ada 6? Kok bentuknya kayak gini? Ya. Nah, materi kali ini kita berkaitan dengan hal itu, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Simak selanjutnya. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi berita atau informasi yang dibuat berdasarkan pengamatan. Ya, jadi teks ini dibuat ya, berdasarkan hasil pengamatan. Ya, mengamati sesuatu objek yang kalian teliti. Ya, teks ini tentunya berisi tentang fakta-fakta. Ya, bukan hasil imajinasi atau karangan. Ya, misalnya tadi ya, di rumah kalian ada semut berwarna merah. Ya, semut merah nggak hanya semut rangrang ya, ada lagi semut yang lain. Ya, nah, kalian sebutkan jadi semutnya berwarna biru atau berwarna hijau. Nah, itu tidak bisa. Artinya dalam hasil observasi disebutkan itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan adanya, keadaannya. Kalau merah ya merah, nggak boleh disebutkan jadi biru atau hijau dan sebagainya, karena ini bukan karangan. Adapun struktur laporan hasil observasi, struktur ini ialah rangkaian dalam membuat teks laporan observasi. Jadi susunannya apa saja, ya. Yang pertama apa, kedua apa, ketiga apa, dan seterusnya. Ya. Teks laporan hasil observasi di sini ada 3 bagian utama. Yang pertama definisi umum, kedua isi. Dalam isi ini ada 2 bagian, deskripsi bagian dan deskripsi manfaat. Lalu yang ketiga ada penutup atau kesimpulan. Ya, definisi umum ini kalian menyebutkan objek pengamatan yang kalian objek yang kalian amati. Ya, secara umum. Ya, kalian menyebutkan dan menjelaskan secara umum ya tentang objek yang kalian amati. Ya, selanjutnya di bagian isi kalian menjelaskan lebih rinci ya bagian-bagian atau mungkin hal-hal yang kalian amati dari objek tersebut. Ya, kalian jelaskan secara rinci. Dan terakhir penutup atau kesimpulan. Ya, kalian membuat kesimpulan dari yang kalian amati bahwa objek yang kalian teliti itu bagaimana. Ya, kalian sebutkan di yang ketiga. Sebagai contoh, ini saya memasukkan contoh teks ya, yang berjudul Cinta Lingkungan. Silahkan kalian bisa membacanya dulu sejenak. Kalau mungkin video ini nanti
terlalu singkat untuk membaca teksnya, boleh sambil di pause dulu. Oke, dan contoh teks ini ya, kita bisa menyebutkan struktur yang ada dalam teks ini. Ya, kita bagi menjadi per paragraf. Ya, di sini kebetulan ada 1, 2, 3, 4 paragraf ya. Kita lihat ada 4 paragraf. Nah, paragraf pertama itu yang lingkungan hidup adalah ya, hingga lahir dan batin. Ya, hingga kalimat itu adalah paragraf pertama. Ya, termasuk pada struktur yang pertama, yaitu definisi umum. Ya, di sana disebutkan tentang lingkungan hidup. Ya, definisinya apa? Terus mencakup hal-hal umum tentang lingkungan umum. Ya. Dan paragraf kedua, Indonesia merupakan paru-paru dunia kedua, ya, hingga orang utan dan komodo. Itu merupakan isi. Tentunya dalam isi ini dia termasuk pada deskripsi bagian. Ya, dari cakupan umum tadi lingkungan hidup. Ya, di sini sudah mulai mengerucut ya, lingkungan hidup yang dibahas di sini adalah lingkungan di Indonesia. Tentunya di sini makanya paragraf kedua ini termasuk deskripsi bagian. Di paragraf ketiga, ekosistem di Indonesia yang masih terjaga. Ya. Hingga serangga hidup saling pengaruh. Ya. Itu paragraf ketiga termasuk isi juga. Ya, di sana masih termasuk deskripsi bagian. Di sana lebih menjelaskan lagi di Indonesia-nya itu di daerah mana. Di sini salah satunya adalah kawasan Gunung Kidul yang dibahas. Ada apa saja di sana gitu. Bisa menjadi lagi. Dan paragraf keempat, alam yang indah ini harus dicintai, dan sampai terakhir paragraf keempat termasuk pada struktur penutup atau simpulan. Di sana ada kata-kata yang bernada simpulan, yaitu alam yang indah ini harus dicintai, dijaga, dan dilestarikan. Itu merupakan sebuah kata simpulan, ya, salah satu kata simpulan di paragraf keempat. Ya, jadi itu ya, paragraf pertama tadi definisi umum, paragraf 2 dan 3 merupakan isi, yaitu deskripsi bagian, dan paragraf keempat adalah simpulan atau penutup. Selanjutnya ada unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan ini adalah ilmu ya, ilmu bahasa yang digunakan dalam teks laporan hasil percobaan. Yang pertama ada frasa verba dan frasa nomina. Ya, bagi yang belum tahu frasa itu apa, frasa ialah gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non predikatif. Jadi frasa ini paling minimal adalah dua kata, bisa lebih, ya, tapi sifatnya non predikatif. Tentunya dua kata ini saling berhubungan ya. Dan frasa ini tidak bisa kalau misalnya kata ini dihilangkan satu, berarti itu akan mengganggu makna. Contohnya, frasa verba. Ya, sini kita bahas frasa verba. Ialah gabungan dua kata atau lebih mengenai kata kerja. Contoh, akan pergi, hendak berlayar. Ya, itu frasa verba. Kalau kita sebutkan saja pergi, ya, itu
beda lagi maknanya dengan akan pergi. Akan pergi artinya kan belum ya, baru mau pergi. Tapi kalau pergi saja di sana makanya berarti sedang melakukan perjalanan atau menuju sesuatu tempat. Yang kedua, frasa nomina adalah gabungan dua kata atau lebih mengenai kata benda. Ya. Contohnya, kota kecil, gedung yang tinggi menjulang. Pak, itu lebih dari dua kata, Pak. Gedung yang tinggi menjulang. Iya, cuma lebih dari dua kata. Tapi tadi disebutkan kan, frasa itu dua kata atau lebih. Jadi itu juga bisa. Gedung yang tinggi menjulang. Ya. Ini kalau dibahas frasa ini, kalau kita bahas satu kata maka makanya kan lain lagi. Selanjutnya mengenai afiksasi atau mungkin lebih familiarnya adalah imbuhan. Di sebuah kata ya, di Indonesia utamanya bahasa Indonesia tentunya banyak sekali imbuhan-imbuhan yang bisa dipakai dalam kata dasar. Contohnya, sebelum ke contoh, imbuhan atau afiksasi itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada awalan, imbuhan awalan atau prefix. Ya, imbuhan ini ialah me, berdi, ge, ter, pe, se. Contohnya menyapu itu ada me ya, me plus sapu. Berdiri, ber plus diri. Terkenang, ter plus kenang. Ya, itu awalan. Ya, jadi ada kata dasar yang dibubuhi imbuhan. Contohnya tadi ya, menyapu itu dari kata dasar sapu dibubuhi menjadi menyapu. Yang kedua, sisipan atau infix. L, R, M, IT. Ya, itu adalah huruf-hurufnya. Contohnya seruling. Seruling itu kan kata dasarnya adalah suling. Ya. Disisipkan. Sisipan itu adalah apa ya? Imbuhannya disisipkan di tengah-tengah kata itu. Ya. Yang tadi awal ditempatkan di awal kata, ini mah di tengah-tengah kata. Suling. Jadi seruling. R-nya itu. Gemuruh. Dari kata dasar guru. Ada imbuhan M, EN. Ya, begitu. Kinerja juga sama. Ya. Kalau kerja biasanya adalah kerja. Tambah sisipan R, maka jadi kinerja. Maaf, kinerja itu sisipannya adalah in, maaf. Ya, karena kata dasarnya adalah kerja. Ya. Disisipkan in, maka jadi kinerja. Ketiga, akhiran atau sufiks. Akhiran ini imbuhannya ada di akhir kata. Contohnya makanan, dan kata dasar makan plus an. Ya, an di sana adalah imbuhan. Ya. Diskusikan. Ya. Diskusikan itu kata dasarnya adalah diskusi. Ditambah imbuhan dan diskusikan. Selanjutnya ada kata sakiti. Ya, kata dasar sakit. Ya. Tinggal tambah imbuhan. Dan terakhir, gabungan awal dengan akhir atau disebut konfiks. Contohnya, memukuli. Memukuli itu ada imbuhan awalan dan akhiran. Ya. Memukuli, kata dasarnya adalah pukul. Ya.
sana ada imbuhan me di awal dan imbuhan sufiks atau akhiran i. Memukul. Selanjutnya kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ya, kalimat definisi ini adalah suatu kalimat yang memberikan penjelasan umum tentang sesuatu. Contohnya memalia adalah hewan manusia. Jadi kalimat definisi ini untuk memberikan penjelasan. Biasanya ada kata adalah, ialah, merupakan, dan sebagainya. Sementara kata kalimat deskripsi adalah kalimat yang menggambarkan sifat atau ciri khusus dari suatu benda. Jadi deskripsi ini kan memang maknanya adalah menjabarkan atau menggambarkan. Di sini yang akan digambarkan oleh kalimat deskripsi ini adalah menggambarkan sifat atau ciri khusus ya dari suatu benda. Selanjutnya kalimat simpleks dan kompleks. Ya, sebenarnya kalimat simpleks dan kompleks ini kalau di zaman dahulu, ya mungkin zaman saya masih SD atau SMP, ya, namanya ini adalah kalimat tunggal dengan kalimat apa ya? Kalimat tunggal dengan kalimat kompleks ya, atau jamak. Ya. Kalimat simpleks ini sama dengan kalimat tunggal. Kalimat tunggal di zaman dahulu, sekarang istilahnya ada kalimat simpleks. Ya. Intinya sama saja. Kalimat simpleks itu sendiri adalah tipe kalimat yang terdiri dari satu subjek dan satu predikat. Contohnya, komodo mengendus binatang buruan. Komodo di sana secara unsur itu termasuk pada subjek, ya, pelakunya. Predikatnya adalah mengendus. Sedangkan binatang buruan adalah objek. Selanjutnya ada kalimat kompleks. Ya. Kalimat kompleks ialah tipe kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek dan predikat. Contoh, kakak bertanding sepak bola, sementara adik menonton di pinggir lapangan. Di sana subjek dan predikatnya lebih dari satu. Yang utamanya dalam kalimat kompleks ini adalah predikat. Sini yang tadi ya, kakak subjek, bertanding predikat, sepak bola itu adalah pelengkap. Sementara konjungsi untuk menghubungkan dua klausa, adik subjek, menonton predikat lagi, dan di pinggir lapangan adalah keterangan. Ya, itu adalah kalimat simpleks dan kalimat kompleks. Ya, dan alhamdulillah selesai. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Ya. Terus semangat. Ya. Coba kalian amati di sekitar kalian. Setelah belajar materi ini, coba kalian amati sekitar kalian, tetangga-tetangga kalian, saudara-saudara kalian, orang tua kalian, atau siapapun yang ada di jalan, di rumah, atau mungkin dimanapun. Coba kalian perhatikan. Ya. Mungkin setiap orang memiliki gestur yang berbeda. Sekian saja hari ini. Tetap bersemangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.